Selamat datang dalam pertemuan kali ini. Kita akan membahas mengenai targeting, melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya yaitu segmentasi. Perlu saya ingatkan bahwa targeting merupakan bagian dari komponen strategi dari 9 core elements bersama-sama dengan segmentasi. Targeting sendiri sangat berhubungan dengan segmentasi karena setelah kita menentukan bagaimana kita memilah-milah pasar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil, tentu saja kita harus memilih mana segmen yang paling tepat untuk perusahaan kita. Definisi dari targeting adalah sebuah proses mengevaluasi segmen pasar berdasarkan daya tarik dan memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dimasuki oleh perusahaan. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika kita memilih suatu segmen pasar untuk dijadikan target pasar kita. Yang pertama adalah market size atau ukuran pasar itu sendiri. Yang kedua adalah market growth atau pertumbuhan pasar. Yang ketiga, competitive advantage. Dan yang keempat adalah competitive situation. Kita akan bahas masing-masing komponen ini di slide berikutnya. Baik, kita akan bahas yang pertama yaitu market size, di mana market size sendiri adalah ukuran dari segmen pasar yang dipilih oleh perusahaan harus dapat mendukung perusahaan untuk memperoleh penjualan yang menguntungkan. Jadi, jangan sampai perusahaan itu memilih segmen pasar yang terlalu kecil sehingga perusahaan tidak dapat memperoleh keuntungan yang diinginkan. Yang kedua adalah market growth, yaitu segmen pasar yang dipilih itu dalam kondisi terus berkembang. Sehingga ini akan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk meningkatkan penjualannya dalam jangka panjang. Jadi perusahaan akan terus dapat meningkatkan penjualannya dalam jangka panjang karena pasarnya sendiri terus berkembang. Yang ketiga adalah competitive advantage, di mana perusahaan sebaiknya memilih segmen pasar yang memungkinkan perusahaan untuk menggunakan keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan tersebut dalam bersaing dengan para pesaing-pesaingnya. Competitive advantage sendiri adalah segala faktor yang memungkinkan suatu organisasi dapat unggul dibanding pesaing-pesaingnya. Faktor-faktor tersebut bisa sumber daya manusia, bisa juga bahan baku, bisa teknologi, bisa kekuatan modal, dan lain-lain. Nah, pada dasarnya competitive advantage itu ada dua jenis, yaitu adalah cost leadership dan differentiation. Di mana cost leadership sendiri adalah kemampuan perusahaan untuk menekan biaya dari operasional perusahaan lebih rendah dibandingkan para pesaingnya. Sedangkan differentiation itu mengarah kepada keunikan yang dimiliki oleh perusahaan di segmen pasar tersebut dibandingkan pesaingnya. Nah, yang keempat adalah competitive situation. Di mana di sini perusahaan sebaiknya memilih suatu segmen pasar yang memiliki suatu situasi persaingan yang memungkinkan perusahaan untuk tumbuh. Di mana sebaiknya segmen pasar tersebut berarti belum suatu segmen pasar yang telah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan tertentu yang membuat kemungkinan perusahaan itu tidak bisa tumbuh karena adanya suatu perusahaan yang tergolong dominan dalam suatu pasar. Atau memungkinkan juga di mana situasi kompetitifnya itu terlalu banyak perusahaan yang masuk dalam suatu segmen pasar tersebut sehingga pasar tersebut sudah tergolong jenuh.
Baik, kita akan lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, ada beberapa strategi dalam menentukan segmen-segmen yang akan dikelola oleh perusahaan. Terdapat 5 strategi, yaitu single segment, product specialization, selective specialization, market specialization, dan full market coverage. Kita akan bahas masing-masing strategi targeting ini pada slide berikutnya. Baik, yang pertama adalah single segment, di mana di sini perusahaan hanya berfokus pada satu segmen dan mengeluarkan satu jenis produk, di mana keunggulan dari targeting ini, strategi ini adalah perusahaan memungkinkan dapat memahami suatu segmen secara mendalam. Namun kelemahannya kemungkinan kompetisi dalam segmen ini tergolong cukup tinggi. Perusahaan-perusahaan yang dapat menjadi contoh untuk single segment ini yaitu misalkan Levi's, Ray-Ban, dan Yakult. Di mana perusahaan ini mengeluarkan satu jenis produk, misalkan Levi's itu produk-produk denim untuk suatu segmentasi tertentu. Ray-Ban juga mengeluarkan produk-produk kacamata. Yakult mengeluarkan satu jenis minuman fermentasi yang ditujukan untuk segmen-segmen tertentu. Baik, selanjutnya adalah selective specialization, di mana di sini perusahaan memilih beberapa segmen pasar dan mengeluarkan produk-produk yang dikhususkan untuk segmen pasar tersebut. Apa yang manfaat dari strategi ini? Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk mendiversifikasi risiko dari perusahaan. Jadi, apabila ada suatu segmen tertentu yang kondisinya menurun, masih ada segmen-segmen lain yang memungkinkan mendukung perusahaan dalam terus berkembang dan meningkatkan penjualannya. Baik, contoh-contoh dari perusahaan yang menggunakan selective specialization, contohnya adalah Samsung Mobile. Samsung Mobile sendiri adalah suatu perusahaan di bawah Samsung Group yang mengeluarkan produk-produk mobile handheld seperti tablet, jam tangan, dan juga handphone, dan juga aksesoris. Nah, kita lihat di sini bahwa masing-masing dari produk tersebut itu dikhususkan untuk pasar-pasar tertentu. Saya contohkan misalkan ketika Samsung Mobile mengeluarkan produk handphone, maka handphone tersebut ada yang dikhususkan untuk pasar-pasar tertentu. Misalkan seri S, seri J, seri A itu dikhususkan untuk pasar-pasar tertentu. Seperti juga Samsung Mobile ketika mengeluarkan produk-produk seperti tablet misalkan, ada tablet-tablet tertentu yang dikhususkan untuk pasar-pasar tertentu. Begitu juga aksesorisnya. Maka aksesoris tersebut ada yang dikeluarkan untuk pasar-pasar tertentu. Nah, tentu saja ini memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan suatu produk yang memang cukup khas atau cukup unik dalam memenuhi kebutuhan dari suatu segmen pasar. Yang selanjutnya adalah Johnson & Johnson. Mungkin Anda berpikir bahwa Johnson & Johnson hanya mengeluarkan produk-produk consumer goods terkait dengan kebutuhan bayi, tapi jarang kita ketahui bahwa Johnson & Johnson juga mengeluarkan produk-produk untuk alat-alat kesehatan. Jadi di sini, di mana Johnson & Johnson mengeluarkan produk-produk tertentu untuk segmen-segmen tertentu. Misalkan untuk produk peralatan bayi untuk segmen tertentu,
produk-produk seperti alat-alat kesehatan untuk segmen-segmen tertentu. Nah, ini adalah contoh dari selective specialization. Selanjutnya adalah product specialization, di mana di sini suatu perusahaan itu mengeluarkan satu jenis produk yang dapat dijual pada seluruh segmen pasar yang ada. Di mana di sini keunggulannya adalah perusahaan dapat memperoleh suatu rekognisi dari pasar yang kuat. Jadi biasanya brand atau produk yang dimiliki oleh perusahaan ini cukup kuat pada jenis produk tersebut. Kita lihat di sini, contohnya adalah Gojek, di mana Gojek memberikan fasilitas kepada pengguna aplikasinya untuk memperoleh layanan-layanan tertentu, dan di sini layanan tersebut diberikan untuk seluruh jenis segmen pasar. Yang contoh yang kedua adalah Netflix. Sama dengan Gojek, Netflix juga memberikan layanan yang tertentu yang diberikan untuk seluruh segmen pasar. Baik, kita akan lanjutkan ke market specialization. Di mana di sini biasanya perusahaan itu berfokus pada satu jenis pasar dengan mengeluarkan beberapa produk. Biasanya strategi ini akan membuat suatu perusahaan memiliki reputasi yang cukup kuat dalam suatu segmen pasar tertentu. Ada beberapa contoh perusahaan, diantaranya adalah L'Oreal, Supreme, dan juga Nike, di mana di sini contohnya adalah Nike. Nike berfokus pada suatu segmen pasar yang terkait dengan penggemar olahraga. Dan di sini Nike mengeluarkan beberapa jenis produk dari sepatu, baju, dan peralatan olahraga yang lain untuk segmen pasar tersebut. Baik, selanjutnya full market coverage, di mana di sini perusahaan memutuskan untuk mengelola seluruh segmen pasar yang ada dan mengeluarkan beberapa produk yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dari seluruh segmen pasar tersebut. Contohnya adalah Unilever, LG Electronics, dan juga P&G. Di mana Unilever misalkan contohnya mengeluarkan produk dari parfum, sabun, dan juga misalkan makanan. Di sini parfum tersebut ditujukan untuk seluruh segmen pasar yang ada, sabun juga ditujukan untuk seluruh segmen pasar yang ada, dan begitu juga makanan. Nah, itu dia. Nah, Anda bisa cari tahu apa saja produk-produk yang dimiliki oleh Unilever dan juga P&G dan juga LG Electronics. Anda dapat dilihat di situ bahwa produk-produk yang dikeluarkan mereka, beberapa produk tersebut itu ditujukan untuk segala jenis pasar. Baik, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan, ada yang ingin diketahui lebih lanjut, silakan Anda sampaikan di forum diskusi. Kapan saja, tidak perlu menunggu waktu atau jadwal kuliah. Terima kasih atas perhatian Anda, dan semoga Anda dapat belajar dengan baik dan menjalani proses kuliah ini dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.